antara Ahmad Lutfi sama Pak Sudaryono ini yang paling strong tuh siapa nih? Ini Pak Jokowi sedang decline, sedang kita countdown ini. Cuma apa namanya Pak Prabowo kan apa namanya mulai itulah dalam hal politik gitu yang akhirnya berani gitu untuk mengajukan Kaisang padahal sebelumnya sudah ada presiden Gibran diprotes segala macam. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Salam sehat untuk kita semua. Iya, semoga sehat meskipun dunia sedang sakit. Sehat. Dan terima kasih untuk semua atensinya mengikuti channel YouTube para Syndicate Talk. Ya, kita coba hadir dengan topik-topik terkait isu-isu politik, demokrasi, konstitusi. Betul. Semoga bisa menjadi bagian dari diskursus publik dan kemudian insya Allah bisa memberikan pencerahan. Kita sangat terbuka dengan masukan-masukan. Terima kasih. Iya, amin. Isu politik apa ini yang menarik untuk kita bahas di seri ini, Via? Ini Mas, yang lagi hot nih ngomongin pilkada. Iya. Pilkada nanti semakin mendekati Agustus sudah mulai pendaftaran. Semakin mendekati Agustus kan pendaftaran di KPU. Karena memang sebelum pendaftaran di KPU, sebelum janur kuning. Sebelum janur kuning melengkung, itu dinamikanya masih sangat dinamis, masih bisa berubah-berubah. Tetapi semakin mendekati janur kuning, pendaftaran KPU tentu dinamikanya semakin terbatas, semakin mengerucut. Itu menarik untuk kita coba kupas, tentu dengan angle yang mungkin bisa menjadi bagian dari insight dari value-nya para Syndicate. Itu memang bagaimana kita mengajak soal berpolitik, bernegara, berkonstitusi. Iya betul, sepakat. Ini Mas, ngomongin soal pilkada nih. Ini kita udah masuk bulan Juli, berarti kurang lebih hampir bulan Juli, bulan depan sudah. Minggu depan. 2 bulan lagi. Ya, minggu depan sudah Agustus. Iya. Tanggal 27, 28, 29 pendaftaran calon tuh. Bulan depan sudah Agustus, makanya makin mengerucut. Ingat apa? Ketua partai ngomong, tunggu kejutan bulan Agustus. Oh iya betul, itu ketua partai PSI. Iya. Nah ini nih anak presiden cuy. Nah, Mas, ini kita bakal bahasin hal itu nih Mas, nyerempet ke Mas Kaisang nih. Kejutan apa? Kita tunggu Mas Kaisang di bulan Agustus. Kita tunggu. Jangan-jangan kejutan bulan Agustus. Apa? HUT RI lagi. HUT RI. Pasti upacara di upacara bulan Agustus. Iya, tapi di balik itu atau setelahnya akan ada nama Kaisang akan ada di mana? Ya, kita di Jawa Tengah atau di Jakarta atau tempat lain. Kayaknya sih Mas, kayaknya. Tapi sebelum masuk ke situ, kita bahas dulu nih Mas soal pentolan yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah kan Kim ya Mas, Koalisi Indonesia Maju sepakat untuk meneruskan kerjasama politik. Iya, kerjasama politik di pilkada. Ya beberapa daerah mereka bisa bekerja sama, tapi beberapa daerah mereka kayaknya berpisah jalan. Realistis ya, politik real itu real politik memang harus realistis. Iya. Yang Mas Ari kan sebelumnya pernah nyinggung soal dinamika Kim yang kemungkinan akan terus berlanjut. Koalisi Indonesia Maju. Iya, Indonesia Maju. Kemungkinan akan berlanjut di daerah-daerah yang sumber dayanya besar ya Mas ya, dalam politik sampai ekonomi juga. Nah, termasuk di Jawa Tengah yang katanya mau bawa Mas Kaisang ke situ, Mas. Katanya, tapi kan sebelumnya menarik bahwa koalisi Kim itu kan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat. Yang dominan kan sebenarnya Partai Gerindra dan Partai Golkar. Menarik itu kemarin Partai Gerindra baru mengumumkan Ini berita terakhir kabar terakhir terkait pilkada itu menarik. Pak Ahmad Muzani ya, Sekjen Gerindra tuh mengumumkan 6 orang yang bakal dicalonkan di pilkada 6 provinsi Mas. 6 provinsi. Jadi Gerindra umumkan sosok yang akan diusung Partai Gerindra di pilkada di 6 provinsi. Mana aja tuh Via? Ada Aceh itu Pak Muzakir Manaf nih. Gerindra merekomendasikan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur. Dia Muzakir Manaf ini adalah ketua umum Partai Aceh. Dan pernah menjabat wakil gubernur Aceh periode 2012-2017. Berikutnya kedua di NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu Gerindra mendukung politikus Partai Golkar. Emmanuel Melkias Lakalena.
Melkiades Lakalena, ya. Lakalena. Ya, terus yang ketiga nih di Maluku nih, Mas. Di Maluku, di Maluku. Mau mengusung kader Gerindra sendiri nih. Namanya Pak Hendrik Leverisa. Leverisa, oke. Terus selanjutnya di Kalimantan Tengah nih. Tengah. Mau mengusung kader PDIP. Mendorong mereka kader PDIP, PD Perjuangan. Agustiar Sabran. Lalu yang kelima nih. Gubernur. Yang kelima nih Jawa Tengah. Irjen Ahmad Lutfi. Calon gubernur itu ini mantan Kapolda ya? Iya, Kapolda Jateng. Kapolda ya? Iya, Kapolda Jateng. Dan ajudannya Pak Jokowi. Iya. Ajudan Pak Jokowi. Wow. Terus terakhir nih dari Sulawesi Selatan. Sulsel. Pak Andi Sudirman Sulaiman. Jadi Sudirman Sulaiman ini gubernur petahana sebelumnya nih, Ya, petahana menjabat 2022 ya, Mas. 2023. Menggantikan yang sebelumnya karena tersandung kasus korupsi katanya gitu. Tersandung kasus korupsi. Menarik. Nah, jadi satu menarik Partai Gerindra sudah secara resmi mengumumkan sosok calon gubernur yang diusung, didorong, direkomendasikan di 6 provinsi. Tentu ini di luar misalnya yang baru kan, di luar misalnya Sumatera Utara itu sudah ada Bobi Nasution di luar itu kan, tambahan ini. Yang di luar 6 ini kan sebenarnya sudah announce ke publik, sudah secara official. Satu Sumatera Utara, Bobi Nasution presiden. Lalu di Jawa Timur sudah juga udah Khofifah Emil Dardak sudah diusung. Lalu yang Jawa Tengah sudah ini masuk yang 6 ini. Jabar nih belum. Jabar belum, sama DKI Jakarta. Itu satu. Jadi memang sudah banyak provinsi yang Gerindra memastikan siapa yang didukung. Menariknya tidak semuanya kader Partai Gerindra. Ada kader Partai Golkar, ada PDIP, dari PD Perjuangan, ada Partai Aceh, jadi menarik. Jadi tentu ini melihat bahwa partai-partai politik ketika dalam kontestasi pilkada memang dia melihat secara rasional real politik, karena memang faktor kekuatan figur itu memang yang utama, di samping bagaimana kekuatan figur termasuk dimensi soal popularitas dan kemudian akseptabilitas dia, bagaimana dia diterima oleh publik, oleh konstituen dan juga oleh partai politik di sana. Popularitas punya cukup dikenal dan bagaimana faktor elektabilitas dan juga soal tadi modal politik isi tas tadi. Jadi ini partai-partai politik cukup sangat rasional lah bicara soal kontestasi, itu menarik. Karena pengen menang ya, Mas? Iya, partai politik pasti ingin menang, dan sekarang kan yang masih menarik kita melihat bagaimana dinamika di Jawa Barat dan di di Jakarta nih. Masih Jakarta, apakah tadi kan sebut nama Mas Kaisang, antara di Jakarta atau di Jawa Tengah. Menariknya survei Litbang Kompas kan, dan juga survei internal Golkar. Menarik kalau survei Litbang Kompas terbaru itu kan Mas Kaisang tuh di Jakarta cuma 1%, tapi di Jawa Tengah dia unggul. Kok bisa ya mengungguli petahana mengungguli PJ sekarang kan, PJ sekarang juga Irjen Ahmad Lutfi kan, PJ gubernur sekarang. 7% Mas Kaisang, itu di bawahnya baru Ahmad Lutfi. Terus Pak Taja. Kalau dulu kan masih bingung nih, Pak Jokowi ditanya apakah akan mendukung Mas Kaisang maju, orang tua hanya mendoakan saja. Sama seperti itu kayak dulu aja. Gibran, orang tua mendoakan saja. Tapi pasti didorong ya, Mas ya. Kalau ngeliat dari presiden sebelumnya tuh pasti Pak Jokowi bakal ngebolehin kan? Tapi ada Bapak Harik Puri tanya lagi, Pak bagus di mana, di Jawa Tengah atau di Jakarta? Jakarta bagus, Jawa Tengah bagus, ya kan? Tapi itu merespon survei di Bank Kompas ya, ternyata di Jakarta magnitudenya rendah, 1%. Dan Anies Baswedan unggul di Jakarta. Hanya dukungan kepada Anies bertambah kan. Tapi ini kan menariknya, berarti kan sebenarnya makin mengarah nih Mas Kaisang di Jawa Tengah. Berarti kemungkinan besar bakal disandingkan dengan Pak Ahmad Lutfi dong. Kemungkinan besar Mas Kaisang karena hasil survei itu akan disandingkan dengan Ahmad Lutfi. Tapi itu sebagai bagusnya sih wakil gubernur ya, atau nanti gubernur wakilnya tergantung. Karena dalam pilkada ini kan kita melihat tadi konstelasi pilkada ini kan ada 3 hal ya.
Apa tuh? Satu, yang menentukan itu siapa? Penentuan itu produsernya ibaratnya. Produser itu mereka yang punya kapital politik dan kapital modal politik dan modal finansial. Yang mungkin nggak punya, tapi bisa mengarrange, bisa bisa mengendalikan modal politik dan modal finansial tadi, itu produser. Kalau bikin film kan produser ya, mau bikin film apa terserah produser. Iya, mendanai segala macam. Mendanai prosesnya. Itu kan produser, baru sutradara. Nah, sutradara yang menentukan seperti apa nanti akan diarahkan seperti apa, aktingnya seperti apa, gestur, panggung depan itu kan urusan sutradara. Lalu urusan belakangnya bagaimana jalan ceritanya, bagaimana dinamikanya, ini lobbynya kemana, skrip. Dalam menarik membaca dinamika pilkada dengan dengan pendekatan film antara produser, dan kemudian sutradara, dan kemudian skrip. Makanya bicara ini siapa produser, ya yang paling berkuasa, yang dia punya modal politik dan modal finansial. Sutradara itu hanya ya konsultan politik, lembaga survei, ya kelompok kepentingan, organisasi, tim relawan, itu yang kan di lapangan, yang di lapangan itu sutradara. Lalu ada skrip. Skrip ini kan antara skrip itu skenario yang disiapkan dari bagaimana mengeksekusi maunya produser oleh sutradara. Sutradara kan tinggal melaksanakan bagaimana skrip, tapi kan skrip itu atas sutradara skrip. Nah, skrip ini bagaimana langkah politiknya, dialognya seperti apa, tagline-nya gimana, bagaimana kampanye-nya, itu kan skrip. Jadi ini menarik untuk, dalam pilkada ini menarik, siapa sih sebenarnya, makanya politik kita itu tidak lepas dari mereka yang berkuasa. Jadi memang ketika terjadi sentralisme kekuasaan, hari ini siapa yang berkuasa, yang memegang kekuasaan politik dan kekuasaan finansial, itu yang mereka yang jadi produser. Jadi kenapa akhirnya namanya Mas Kaisang itu disandingkan sama Pak Ahmad Lutfi juga karena ada. Sebelum itu menarik ya, kenapa? Kalau saya melihat secara kronologis ini kan Partai Gerindra mengumumkan 6 nama, termasuk di dalamnya Jawa Tengah, ya kan? Jawa Tengah. Tapi kenapa kemudian Jawa Tengah? Nah ini kan langkah Gerindra mengumumkan 6 sosok di 6 provinsi sebagai cagup ini kan setelah kemarin sebelumnya Pak Jokowi melantik Wamen. Wamen. Iya, Wamen. Yang 3 Wamen itu ya Mas? 3 Wamen itu kan Thomas Jiwandono, Sudaryono, satu lagi yang investasi. Itu tapi menarik untuk melihat politisi Gerindra. Kan itu kan 2 orang dekat Prabowo, Sudaryono mantan ajudan Pak Prabowo, dan dia ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Dan dia adalah calon kuat Partai Gerindra di Pilkada Jawa Tengah. Fotonya tuh ada di mana-mana di Jawa Tengah. Aku juga sempat ngeliat. Kapan Via kan dari Jawa Tengah kan. Fotonya Sudaryono tuh di mana-mana. Jadi dia sudah siap. Dan pasti sudah Pak Prabowo memang siap untuk maju di Jawa Tengah. Kalau Thomas Jiwandono memang itu ponakan Pak Prabowo untuk menteri Wakil Menteri Keuangan. Memang relevan Thomas Jiwandono kan dia untuk mengawal APBN 2025 untuk memuluskan keberlanjutan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan yang yang satu untuk mengawal, memastikan bagaimana APBN 2024 ini untuk berlanjutannya bagaimana APBN untuk 2025. Swahasil dengan Swahasil, dan kemudian Thomas Jiwandono punya porsi kerja yang berbeda, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ini relevan untuk memuluskan keberlanjutan. Tapi kan kalau kita melihat Wakil Menteri Pertanian, relevansinya apa? Walaupun kemudian ada semacam rasionalisasi, memang keuangan, investasi, dan pertanian, kedaulatan pangan. Tapi saya melihat ini ada fenomena menarik karena setelah pengangkatan Wamen dan ada nama Sudaryono di situ, baru Gerindra mengumumkan Ahmad Lutfi. Ya, seakan-akan begini Pia. Jadi nama Mas Sudaryono ini
saya pernah kenal dengan Pak Sudaryono, ajudan presiden dulu. Mas Sudaryono ini ajudannya Prabowo, saya ajudan Sugeng Saryadi. Oh gitu. Pernah pada masanya kan. Itu pas aku belum lahir ya Mas? Ya sudah lahir lah. Oh, Pak Sugeng Saryadi bersahabat dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ketemu dengan Pak Sugeng Saryadi gitu di kantor dulu, kita zaman di Triple S gitu ya. Saya ngobrol dengan Pak Sudaryono, tapi kan nasib kita beda. Ini ajudan Pak Prabowo ya, sekarang jadi wamen. Jadi dari awalnya Cagup, ya kan, Jawa Tengah ya, ini asisten Sugeng Saryadi ya, peneliti kepala sedikit. Tapi kita pernah pada masa emang saya cukup mengenal dan sering ngobrol dengan Mas Sudaryono. Tapi sekarang kan sulit untuk menampik semacam kesan di publik bahwa pengumuman Partai Gerindra dengan 6 nama ini termasuk Jawa Tengah mengusung Irjen Ahmad Lutfi. Ya, yang sebenarnya itu juga di-endorse oleh Pak Jokowi, awalnya karena ajudan Pak Jokowi. I see. Ya, baru kemudian itu setelah hanya hitungan hari, hanya 2 hari ya. Ya kan? Ya, itu emang cukup singkat sih Mas. Iya. Bahwa setelah Sudaryono kemudian Ahmad Lutfinya naik. Setelah Sudaryono kemudian diumumkan. Mas Sudaryono ini dinaikkan posisinya untuk diturunkan. Dinaikkan menjadi wamen, tapi sebenarnya diturunkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Iya. Ini kan permainannya tingkatnya bukan soal skripnya, Via. Bagaimana pilkada dijalankan, bukan juga urusan sutradara. Ini urusan produser. Ya maunya produser kan, siapa? Itu biar apa, Mas? Ya, dan paling gampang tadi Via sudah mengatakan, ternyata Mas Kaisang punya kans di Jawa Tengah. Iya, ini kan mengurangi kompetitor. Iya sih. Apalagi nama Sudaryono itu digadang-gadang memang sebagai suksesornya Ganjar Pranowo. Dan sudah ada pembicaraan. Jadi misalnya ketika Sudaryono mungkin sudah ada komunikasi lah dengan PD Perjuangan. Walaupun PD Perjuangan mengusung kadernya sendiri, ketika sudah dibuka komunikasi ya, tapi memang belum pada langkah-langkah eksekusi. Misalnya Sudaryono berpasangan dengan cawagupnya dari yang didukung oleh kader PD Perjuangan kan bisa saja. Oh iya. Nah, ini kan bagaimana kita lihat sebenarnya produser ini kan yaitu siapa? Kan sekarang bicara produser untuk bahasa filmnya produser. Iya. Untuk bicara bahasa politiknya kingmaker. Kingmaker. Kan hari ini kingmaker besarnya adalah ya tadi. Ya, 3 besar utama adalah bagaimana Pak Jokowi, bagaimana pengaruhnya, cawe-cawe di pilkada itu tetap ada intensi ke sana, terutama untuk daerah-daerah yang memang high priority-nya adalah yang anak dan mantu presiden maju. Ya ini kan Mas Kaisang mau maju ya harus untuk mengurangi kompetitor dan supaya memuluskan konsolidasi Kim, ya bagaimana? Makanya sekarang kan langsung Gerindra udah langsung mengumumkan Ahmad Lutfi. Tinggal sekarang nanti Kaisang masuk ke Jawa Tengah. Nah, makanya ini sebenarnya Mas Sudaryono ini memang dinaikkan ada istilah teman-teman di partai itu dinaikkan tapi itu diturunkan. Dinaikkan menjadi wamen tapi kemudian diturunkan sebagai cagup. Jadi cara-cara politik Jawa bahasa halusnya kan orang Jawa itu kalau dipangku menaklukkan politik Jawa itu dipangku. Anda jadi wamen kan dipangku. Makanya relevansi pertanian apa? Ini kan lebih ke akomodasi politik. Iya. Cara paling ininya adalah ya menurunkan cara paling efektif, cara paling strategis makanya, itu ada kesan Sudaryono diangkat naik untuk diturunkan. Tapi memang demi kepentingan pilkada Jawa Tengah. Makanya langsung kenapa kemudian bisa hitungan hari Gerindra langsung Ahmad Lutfi. Padahal kan Gerindra awal Sudaryono. Sudaryono sebagai ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Fotonya sudah ada di mana-mana. Iya, sayang banget tuh. Ya, itu Gerindra kemudian kolaborasi dengan PD Perjuangan sudah selesai. Tapi Pak Sudaryono legowo ya ketika udah jadi wamen gitu. Tapi ini Mas, ya dia sebagai orang partai kan harus taat perintah. Iya. Harus istilahnya manut bahasa karakter Sudaryono sejauh saya mengenal pernah ngobrol dia orang yang manut dan loyal. Dia sebagai ajudan Prabowo loyal pada Prabowo, loyalis sejati lah.
dan memang manut ya dengan partai. Tapi kan ini kan ya tadi ini levelnya kan produser ya, produser yang kemudian yang menginginkan ya supaya melapangkan jalan, mencegah head to head antara Pak Sudaryono dengan Pak Ahmad Lutfi ya. Dan memuluskan jalan untuk Kaisang, karena sekarang kan karpet merah, jalan yang terbuka, udah terbuka jalan untuk Kaisang ke Jawa Tengah. Nah, paling pasti dipasangkan dengan Ahmad Lutfi. Tapi Mas, antara Ahmad Lutfi sama Pak Sudaryono ini yang paling strong tuh siapa memang? Ya kalau menurut survei Kompas kemarin kan sebenarnya Sudaryono, Kaisang yang paling tinggi kalau di Jawa Tengah. Oh, yang Jawa Tengah, iya. Iya. Maksudnya antara Pak Ahmad Lutfi dengan Pak Sudaryono. Ya, persoalan kan nanti kan ini kan pertarungan bagaimana para kingmaker atau produser ini kan yang dihindari adalah jangan sampai antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai produser atau kingmaker ini kan head to head. Iya sih. Ya kan? Nah, kalau bisa dijaga kan ketika Kim itu solid, sebenarnya dua produser kingmaker itu kan bersatu antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, gerbong Kim itu kan bersatu. Kim itu kan representasi dari partai-partai pendukung Jokowi, partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Ada Pak Prabowo di situ, ada Pak Jokowi di situ. Nah, dalam banyak ketika Kim tidak bisa solid, tidak bisa bersatu kan itu ya, itu menghindari head to head antara dua produser besar. I see. Ya kan kalau nanti dengan Megawati ya Kim dengan PDI Perjuangan. Banyak kasus presidennya sekarang tuh di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur dan Sumatera Utara kan tinggal PDI Perjuangan. Iya, yang belum bersikap, belum menentukan sikap. Di Sumatera Utara PDI Perjuangan bisa sendiri. Tapi kan sekarang dikeroyok oleh 7 partai politik yang Koalisi Indonesia Maju mengusung Bobi Nasution. Lalu di Jawa Timur, Khofifah sama Emil Dardak itu mayoritas partai sudah mendukung, tinggal PDI Perjuangan sama PKB. PKS sudah mendukung terakhir kemarin Khofifah. Emil. Nah, sekarang Jawa Barat ini bagaimana mengkonsolidasikan Kim? Karena Golkar punya kader sendiri, punya Ridwan Kamil, elektabilitas paling tinggi Jawa Barat. Nah, tapi Gerindra punya Deddy Mulyadi yang juga mau maju. Ya walaupun elektabilitas Deddy masih rendah, tapi kan bisa dikejar dengan waktu. Walaupun leadingnya adalah Ridwan Kamil. Ini kan ibaratnya ada potensi nggak solid, pisah jalan antara Golkar dan Gerindra di Jawa Barat. Di Banten udah pecah tuh. Di Banten sudah pecah. Makanya di Jawa Tengah itu kan jangan sampai pecah tuh. Iya, dipertahankan. Antara Gerindra sama partai-partai yang lain. Bacaan saya nanti jika Gerindra antara Golkar juga akan ke sana, PSI akan ke sana, ya udah itu polanya antara Jawa Tengah polanya akan mirip ya dengan Jawa Timur dan kemudian juga Sumatera Utara. Nah, gimana Jawa Barat kan ini kan tinggal kalau Gerindra mau mengalah untuk mendukung Ridwan Kamil. Nah, sekarang Anies sekarang sudah bisa maju tuh karena sudah ada PKS. Kemarin Nasdem sudah mendukung. Iya. PKB sudah tinggal deklarasi saja. Kalau nanti bisa maju, nah tinggal nanti ada Anies, tinggal nanti Golkar mau siapa nih? Golkar dan Gerindra. Iya. Golkar dan Gerindra. Lalu ada dari PD Perjuangan mana? Apakah dua poros, Anies, atau dari Kim? Nah, lalu dari PD Perjuangan seperti apa? Makanya yang masih sangat dinamis kan Jawa Barat dan DKI nih. Iya. Jawa Barat dan Jakarta. Bagaimana mengkonsolidasikan Kim, Koalisi Indonesia Maju, supaya bisa tetap solid. Jangan sampai pisah jalan. Ini ngomongin Kim nih Mas, soal tadi yang Mas Aris sebut produser segala macam, kan Pak Jokowi kan tadi Mas Aris sempat sebut juga ya. Itu memang efek Pak Jokowi itu masih sesignifikan itu ya di pilkada ini tuh. Efek Pak Jokowi masih ada, masih kuat. Tapi menarik kalau kita secara kuantitatif kan efek Pak Jokowi atau Jokowi efek kan dibandingkan dengan efek Pak Prabowo. Tadi kan saya bilang kan
tiga kingmaker tadi kan Prabowo, Jokowi dan Megawati. Kalau menurut survei Litbang Kompas, untuk misalnya apa namanya Jawa Tengah, Jakarta misalnya, itu memang efek Pak Jokowi masih kuat, tetapi memang Pak Prabowo leading, lebih dominan. Pak Prabowo leading. Pak Prabowo lebih dominan untuk di Jakarta, baru kemudian diikuti Pak Jokowi, baru kemudian Megawati. Lalu di apa namanya di Jawa Barat juga begitu, di Jawa Tengah juga begitu polanya. Jadi efek Pak Jokowi, faktor Jokowi masih kuat, tetapi realitas politik hari ini menurut potret survei Litbang Kompas memang faktor Prabowo lebih dominan. Orang menyadari, makanya ini apa namanya saya melihatnya ya ini karena menjelang 3 bulan lagi kan kekuasaan Pak Jokowi akan habis, akan lengser Oktober. Sekarang sudah asumsi Agustus, September, Oktober ya 3 bulan lagi lah efektif ya, kurang dari 3 bulan itu kan sudah countdown, udah hitung mundur menuju 20 Oktober. Nah ini publik menyadari ini real politik bahwa Pak Jokowi akan lengser dan presiden berikutnya adalah Prabowo. Jadi apa namanya Pak Jokowi sudah countdown, ya power politiknya. Pak Prabowo ini udah masih rising power kan. Udah mulai apa namanya countdown, ini count up lah, kalau rising power kan, karena memang presiden terpilih. Potret di Litbang Kompas itu menarik bahwa Jokowi efek masih ada, tapi lebih apa namanya kalah dominan dari faktor Prabowo. Faktor Prabowo Prabowo efek lebih dominan. Walaupun selisihnya nggak besar, tapi sudah masih Prabowo tetap dominan. Terpotret di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, ya di Jawa Tengah, di Jawa Barat, ya mungkin di daerah lain juga. Nah, ini artinya rasionalitas politik dari publik masyarakat kita sudah ya lihat, karena kan ini Pak Jokowi sedang decline. Udah countdown ini. Karena apa namanya Pak Prabowo kan mulai akan naik, akan naik, dan memang itu terlihat bahwa memang ya masih ada faktor tapi Pak Jokowi, tapi sudah disalib, sudah dominan oleh faktornya Pak Prabowo. Jadi Prabowo efek dominan. Makanya beberapa faktor misalnya ketika di Jawa Timur misalnya, di Jawa Timur Khofifah itu kan ketika Kim solid itu kan bersatu antara faktor Jokowi, itu penggabungan atau ada faktor Prabowo dan kemudian faktor Jokowi. Ya itu makanya di situ sebenarnya punya modal politik yang kuat, karena faktor Jokowi dan faktor Prabowo itu inland di Kim, Koalisi Indonesia Maju. Itu di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Apalagi ini kan anak presiden. Sulit membayangkan bahwa Bobi Nasution bukan anak presiden dapat dukungan besar koalisi gemuk koalisi gemuk di Sumatera Utara, karena anak presiden. Ada faktor Jokowi, tapi kan faktor Jokowi kemudian yang mencalonkan, merekomendasikan pertama itu kan Partai Gerindra. Bobi Nasution pindah keluar dari PDI Perjuangan masuk ke Gerindra. Nah itu kan ya kan Kim juga solid di Sumatera Utara mendukung Bobi Nasution, sehingga kombinasi atau antara faktor Jokowi dan faktor Prabowo dan faktor Jokowi saling menguatkan. Nah ini juga akan diulang di Jawa Tengah. Diulang lagi Jawa Tengah. Nah ini kan diulang Jawa Tengah. Beda kan Sudaryono maju. Ini kan antara faktor Jokowi dan faktor Prabowo. Kalau memang Gerindra ini kan otomatis kan Kim akan bisa jalan. Kim terbelah, Koalisi Indonesia Maju terbelah Jawa Tengah. Karena apakah kemudian Sudaryono akan berpasangan dengan Kaisang misalnya. Tapi buat Pak Jokowi lebih secure dengan Ahmad Lutfi, ini mantan ajudan. Loyalnya pasti kepada Jokowi. Ini kan bicara produser. Yang loyal kepada produser siapa? Kalau Sudaryono kan loyalnya kepada Pak Prabowo. Tapi berarti dua-duanya itu Jokowismen semua dong, yang Pak Ahmad Lutfi sama Kaisang itu. Ya
ya ini real politik. Akhirnya memang ya entah siapa mendahului siapa, apakah ada pembicaraan antara Jokowi sama Prabowo, tetapi ketika menarik motif politik, ya motif politik terkait pilkada dengan pengangkatan Sudaryono sebagai wakil menteri, bukan pertama-tama untuk mengisi mengisi jabatan wamen, badan menggeser wamen yang sudah ada. Kalau di Kementerian Pertanian kan geser, wamen yang lama berhenti. Kalau di Menteri Keuangan memang ada 2 wamen. Menggeser, relevansinya terkait keberlanjutan apa? Ya, alasannya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, apalah. Tapi publik melihat kesannya kuat memang tadi Sudaryono itu dikerangkeng sih. Dinaikkan, seakan-akan dinaikkan. Untuk diturunkan, dinaikkan menjadi wamen, berikan posisi jabatan. Nah, sebenarnya karena memang disuruh mundur, diturunkan, dari arena pilkada Jawa Tengah, untuk memberikan jalan. Dan nggak dicaplok kingmaker ketiga. Ya nanti kan kalau kingmaker ketiga punya peluang, tapi Kim jadi bisa jalan, Kim jadi terbelah lagi. Makanya pola-pola di mana instrumentasi Kim, Koalisi Indonesia Maju oleh ini kan menarik misalnya bagaimana Kim itu kan instrumentasi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo untuk bagaimana linear. Tapi kita lihat bagaimana hari ini kan Pak Jokowi kan decline akan countdown sampai dengan 20 Oktober. Kita lihat efek Jokowi melemah. Ya kan? Yang dominan sekarang leading adalah efek Prabowo. Nanti setelah 20 Oktober kan real politik beda. Makanya sekarang ada desas-desus, ada isu desas-desus itu karenanya itu isu lama sih. Ada sekarang muncul lagi katanya pilkada mau dimajukan ke September. Ada isu. Karena teman-teman di beberapa grup wartawan segala macam benar nggak ada isu pilkada mau dimajukan ke September. Ini karena setting politiknya produser utamanya berbeda. Kalau November produser itu presidennya adalah Prabowo. Iya. Iya sih. Kalau November itu presiden sudah Prabowo. Produser utamanya yang pegang kendali utamanya Pak Prabowo sebagai presiden. Pak Jokowi sudah turun. Pengaruhnya tentu kan lebih turun lagi. Ini real politik. Nah, makanya ada isu kan pilkada dimajukan ke September. Kalau September, ya Agustus September, berarti presidennya masih Pak Jokowi. Produser utamanya yang kontrol sebagai main producer, sebagai kingmaker utamanya, walaupun Pak Amar sudah turun, tapi kan secara definitif masih Pak Jokowi yang memegang kendali kekuasaan. Berat banget tapi KPU-nya. Makanya ini di antara produser juga ada kontestasi. Ini kan saya bilang segitiga politik kan. Iya. Politik segitiga ini politik segitiga antara Prabowo kemudian Jokowi dan Megawati. Itu menarik. Sekarang kan memang itu saya mau bikin modelnya adalah dinamika politik ke depan. Pilkada itu bisa dilihat dari tadi produser, kingmaker utamanya, tokoh utamanya kan ya tadi dalam geraknya bagaimana mekanika politik di dalam segitiga konfigurasi ini antara Prabowo, Jokowi dan Megawati. Menarik misalnya di daerah misalnya tadi di Kalimantan Tengah misalnya dia mendukung kader PDIP. Ya, Agustiar Sabran misalnya. Lalu bagaimana? Nah, misalnya bukan nggak mungkin ketika Sudaryono ini itu juga akan ada peluang karena sudah ada buka komunikasi politik dengan PDIP. Ini kan kontes tiga produser ini kan memberikan pesan pengaruh. Bagaimana Pak Jokowi berhasil lebih dekat kepada Pak Prabowo relasi ini, bagaimana Megawati Prabowo karena kan itu yang mungkin mendekat. Ya, saya sekarang berjauhan kan Jokowi Megawati itu berjauhan berusaha untuk mendekat terus ini. Ya, karena ya ini makanya ada ide One Team Press, Dewan Pertimbangan DPA untuk gimana? Nah, ini kan untuk menjinakkan segitiga politik tadi. Menjinakkan. Quote and quote menjinakkan. Karena dalam politik Jawa kan kalau di
pangku, ya, cara menjinakkan orang Jawa itu kan politik Jawa itu aja udah dipangku, selesai, dipangku mati, maksudnya selesai itu dipangku. Daryono ini kan dinaikkan, dipangku, diberi kursi, dipangku. Sebenarnya dikunci ya, sebenarnya dia dikerangkeng gitu. Ya, sebenarnya apa namanya, makanya menarik istilah apa namanya, seorang teman atau beberapa teman partai mengatakan Sudaryono itu apa namanya dinaikkan, apa namanya dinaikkan untuk naik dalam posisi wakil menteri, wamen, sebenarnya dia diturunkan dari kontestasi, dari arena Pilgub Jawa Tengah. Ya dalam politik ya apa namanya, ya Sudaryono dengan semua loyalitasnya dia harus tunduk pada tadi paham real politik dan kondisinya itu. Ya akhirnya ambisinya harus diturunkan untuk apa namanya, ya harus legowo dalam politik, harus legowo dengan apa namanya, seorang pemain politik yang baik ya legowo melihat itu. Melihat peluang, harus legowo. Yang penting ya tadi dan saya lihat di beberapa wawancara televisi segala macam, Pak Sudaryono legowo untuk melihat itu dan kelihatannya legowo, mencoba tidak terpengaruh dengan isu yang benar mengkaitkan isu politik segala macam ya. Posisi dia memang atas perintah partai dan memang dari Pak Jokowi minta dia sebagai wamen, dan ini dia akan mencoba profesional waktu hanya 3 bulan. Iya, 3 bulan. Kan itu ya. Ya gitu. Kayak magang gitu ya, jadi wakil menterinya. Ya makanya diharapkan bisa jadi menteri pertanian di kabinetnya Pak Prabowo nanti. Makanya ini tapi lainlah politik. Menarik untuk melihat dinamika pilkada ini antara bagaimana sebenarnya sutradara politik bermain. Ya. Parpol termasuk sutradara ya Mas ya? Ya, bagian dari bidak-bidak yang mainkan sutradara, lebih politik, gimana arah, gestur, panggung yang dimainkan, ya kan, dia harus melunak kemana, mungkin komunikasi kemana, itu kan gerak, gestur, dramaturgi di depan panggung itu kan sutradara. Iya, yang lalu bagaimana skrip itu kan dalam panggung harus bicara apa, harus bagaimana skrip diaturnya seperti apa. Skripnya itu kan langkah-langkah politik, komunikasi apa, gimana narasi harus diciptakan. Misalnya narasi itu kan skrip, bagaimana Kim harus solid, Kim maju kerjasama. Sutradaranya gimana? Ya lebih partai politik, gimana ketua-ketua partai itu bisa gesturnya ya jangan terbelah. Itu kan sutradara memainkan dramaturgi. Dramaturginya di depan publik gimana, misalnya di Jakarta, Pilkada Jakarta kemudian Jawa Barat itu walaupun persaingan antara Gerindra dan Golkar kuat sekali, ya gimana tuh tidak terlalu nampak di ini. Itu kan dramaturgi kita lihat. Itu kan sutradara bermain. Tapi kan sutradara kemudian berpulang gimana produser, gimana kingmaker. Nah ini melihat bagaimana dinamika pilkada kita yang saya sebut ada 4 zona pilkada ini kan, makanya yang super priority kan di mana presiden dan anak presiden dan anak presiden, menantu presiden, keluarga presiden atau orang dekat presiden, maju pilkada itu kan high priority. Prioritas number 1. Lalu bagaimana partai terbuka dengan kerjasama partai-partai lain, bagaimana misalnya ambisi untuk juga menenggelamkan PD Perjuangan. Makanya di Jawa Tengah ini kan basisnya PD Perjuangan. Iya, makanya itu kan dulu Pak Ganjar di situ kan sebagai kader. Dulu Jawa Tengah itu basis PD Perjuangan. Jadi ada high priority. Jangan sampai terjadi misalnya kader PD Perjuangan atau calon dari kader Perjuangan itu dalam perspektif politik, kepentingannya Pak Jokowi hari ini karena jarak politik yang sedang berjauhan dengan PD Perjuangan dengan Megawati itu makanya kita melihat segitiga politik segitiga antara Jokowi, Prabowo, Jokowi dan Megawati, kita melihat ini kan jaraknya lagi jauh nih, Jokowi dan Megawati lagi dekat nih antara Prabowo dan Jokowi. Nanti setelah 20 Oktober nggak tahu akan semakin lebih tetap dekat, aku nanti akan mendekatkan. Ini kan politik masih dinamis. Iya. Politik itu soal kekuasaan, politik juga soal sekarang soal kursi, pembagian, distribusi. Nah itu
Nah, sama satu lagi Mas, yang aku heranin ya Mas, ini kan Kaisang. Kaisang itu kan ya kenapa akhirnya namanya bisa masuk ke dalam bursa Pilgub kan karena putusan MA kan ya Mas ya. Ya. Aku tuh masih bingung aja gitu sama para sesepuh lah dalam hal politik gitu yang akhirnya berani gitu untuk mengajukan Kaisang padahal sebelumnya sudah ada presiden Gibran diprotes segala macem gitu. Jadi ya justru berbalik kalau kita yang masih punya value awareness, punya apa namanya kesadaran etik moral gitu, sekarang kok kemarin begitu sekarang justru kalau kita begitu jangan lagi gitu loh. Tapi dalam praktik kan ketika sebuah pelanggaran itu dilakukan, kalau sudah pelanggaran 1, pelanggaran 2 lebih mudah. Wah. Kan gitu. Kalau kita sudah permisif dengan satu pelanggaran, misalnya melanggar lampu merah, ya udah habis itu melanggar nggak mau pakai helm, habis itu nggak mau pakai helm, besok nggak mau pakai helm lagi, lebih berani justru melakukan pelanggaran kedua. Kalau ada pelanggaran lampu merah, lampu merah nggak apa-apa nih, besok melanggar lampu merah lagi. Justru ketika sudah melakukan pelanggaran itu pertama, pasti pelanggaran kedua lebih mudah, lebih permisif. Itu kalau merasa pelanggaran. Tapi kan persoalannya kan ini politik kita nggak melihat itu sebagai pelanggaran. Ini bisnis as usual. Politik sebagai ya permainan saja. Politik itu dolanan, permainan. Ya udah, soal bagaimana kekuasaan diorkestrasi. Ya udah, politik as usual. Politik for politics, politik untuk politik. Bukan politik untuk kemaslahatan rakyat. Tapi untuk ya tadi makanya bisnis as usual, politik as usual, politik untuk politik, ya sudah. Orang-orang yang sudah melanggar tadi pelanggaran lampu, pelanggaran pertama, pelanggaran kedua lebih mudah pasti lebih permisif. Ya, lebih. Nah, kalau orang apalagi ini kan elit politik kita, para pemimpin kita, dari para sesepuh politik yang kamu sebut tadi, sesepuh politik itu tidak merasa melanggar. Itu bapak-bapak. Ya gimana? Ya perspektif, awareness dan kesadaran kita berbeda. Mereka nggak merasa melanggar, kita aja merasa jengah melanggar. Ya gimana? Ya ini kan perlu dikalibrasi. Karena nggak nyambung, frekuensinya berbeda. Kita terlihat pelanggaran etik, moral, kok nggak ada teladan, mereka merasa nggak masalah kok. Ya gimana dong Mas? Negara ini. Ya negara ini ya nanti. Gusti Orasari, Tuhan tidak tidur. Makanya Via, dengan semua apa yang kita diskusikan, satu hal, kita belajar banyak tentang Indonesia. Semakin belajar, kita belajar banyak tentang politik Indonesia. Semakin kita belajar, semakin banyak tahu. Iya. Ya, semakin banyak tahu. Ada dua kemungkinan. Kita semakin mau belajar atau kita malah makin malas belajar. Iya. Antipati. Tapi pesan saya, semakin Anda tahu, semakin Anda mengenal, semakin Anda belajar Indonesia, satu hal. Jangan pernah lelah cintai Indonesia. Oke, iya, karena jangan antipati, karena semakin kita belajar, semakin kita menyingkap masuk ke dalam disclose gitu ya, mungkin membuka itu banyak hal yang mungkin kita kok begini ya, kok begitu, tapi itulah. Iya, itu jadi kayak ya kita yang penting ya semakin kita belajar mengenal Indonesia, semakin kita tahu. Itulah persada, bumiku, Nusantaraku, ini tanah airku. Tanah airku Indonesia. Tapi negeri elok amatku cinta. Tapi kan karena tidak seelok yang digambarkan di lagu. Itu karena aktor politiknya. Alam ciptaan iya, tapi alam political animalnya kan ya. Bukan political human being, tapi ya political animal ya gini. Tapi tadi jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Pia. Terima kasih Mas. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.